Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan memasuki kepada pelajaran kedua, ad-darsus tsani fil wasiyati bitaqwallah, tentang wasiat takwa kepada Allah. Ya bunayya, inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrik wa ma tu'linuhu bilisanik wa muttali'un ala jami'i a'malik. Wahai anakku, sesungguhnya Rabbmu mengetahui yang engkau simpan di hatimu dan yang engkau sebarkan dengan lisanmu, dan melihat seluruh perbuatanmu. Fattaqillaha ya bunayya wakhdhar ayyaraka ala halatin la turdih. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai anakku, dan berhati-hatilah tatkala ia melihat engkau di suatu keadaan yang tidak ia sukai. Ikhdar ayyaskhata 'alaika rabbuka alladhi khalaqak wa razaqak wa wahabak al-aqal alladhi tatasarraf bihi fi syu'unik. Berhati-hatilah akan kemurkaan Rabbmu yang telah menciptakanmu dan yang telah memberimu rizki dan yang telah memberimu akal yang engkau memanfaatkan untuk menyelesaikan urusanmu. Kaifa yakunu haluk idza tala 'alaika abuk wa anta taf'alu amran nahaka anhu? Bagaimana keadaanmu bila ayahmu melihatmu dan engkau melakukan suatu yang dia melarangmu untuk meninggalkannya? Ama takhsha ayusaddida 'alaika al-'uqubah? Apakah engkau tidak takut ayahmu akan memberatkan hukuman kepadamu? Falyakun haluka ma'allahi kadzalik li'annahu yaraka min haitsu la tarah. Begitulah sebaliknya sikapmu kepada Allah, karena Allah melihatmu meskipun engkau tidak melihatnya. Fala tufrid fi syai'in amaraka bih wa la tamdud yadaka ila syai'in nahaka anhu. Janganlah engkau meninggalkan sesuatu yang ia perintahkan, dan janganlah engkau menerjang larangan-larangannya. Ya bunayya, inna rabbaka syadidul iqab, fakhdhar ya bunayya, wattaqi ghadabahu wa sukhtahu. Wahai anakku, sesungguhnya Rabbmu maha dahsyat siksaannya, maka berhati-hatilah wahai anakku, dan hindari murkanya serta kebenciannya. Wala yaghurrannaka hilmah fa innallaha yumli lidzalim hatta idza akhadhahu lam yublidhu. Dan janganlah engkau tertipu akan kesabarannya, karena Allah mengakhirkan hukuman untuk orang yang zalim sampai bila mana Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maka ia tidak akan melepaskannya. Ya bunayya, inna fi ta'atillahi minal ladzah warrahah ma la yu'rafu illa bitajribah. Wahai anakku, sesungguhnya dalam menaati Allah Subhanahu wa taala terdapat suatu kenikmatan dan ketenangan yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan mencobanya. Faya bunayya ista'mil ta'ata maulaka ala sabilit tajribah ayyaman litudarika hadhil ladzah. Maka wahai anakku, gunakanlah ketaatan kepada Rabbmu sebagai uji coba dalam beberapa hari, agar engkau bisa mendapatkan kelezatan ini. Wa tash'ur bihadhihi ar-rahah wa ta'lam ikhlasi laka fin nasihah. Agar engkau dapat merasakan ketenangan ini dan engkau tahu keikhlasan nasihatku. Ya bunayya, innaka satajidu fi ta'atillahi thiqalan ala nafsika awwal al-amr. Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan menemui rasa berat atas dirimu saat pertama kali engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahtamil hadha thiqal wasbir alaihi hatta tasira ta'atu 'indak minal 'adat allati ta'lafuha. Maka pikullah rasa berat ini olehmu dan bersabarlah sampai ketaatan di sisimu menjadi kebiasaan yang engkau
kenali. Ya bunayya, unzur nafsak hinama kunta fil maktab, tata'allamul qira'ata wal kitabah, wa tu'maru bihibzil Qur'anil Karim ghaiban. Wahai anakku, lihatlah dirimu sewaktu engkau masih berada di pesantren. Engkau belajar membaca dan menulis. Engkau diperintahkan untuk menghafal Al-Quranul Karim di luar kepala. Alam takun idzaka taqrahul maktab wal muallim wa tatamanna an takuna mutlaqas sirah. Bukankah ketika itu engkau sangat tidak suka kepada pesantren dan gurumu? Bahkan engkau berharap untuk bisa keluar dari sana. Bebas, tanpa terkendali. Faha antal yawm qad balagta ad-darajata allati arafta biha fa'idat as-sabr 'ala at-ta'allum fil maktab. Maka inilah kondisimu sekarang. Engkau telah sampai pada derajat yang engkau ketahui sebagai faidah atas sabar ketika engkau belajar di pesantren. Wa 'alimta anna mu'allimaka kana sa'iyan fi maslahatik, dan engkau tahu bahwa gurumu berusaha sekuat mungkin demi kebaikanmu. Faya bunayya isma' nasihati wasbir ala ta'atillahi kama sabarta ala ta'allum fil maktab wa sawfa ta'lamu fa'idata hadhihi nasihah. Wahai anakku, dengarkanlah nasihatku dan bersabarlah terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau sabar terhadap pelajaran di pesantren, dan engkau akan tahu manfaat daripada nasihat ini. Wa tazharu laka jaliyan idza sa'adatka al-inayah al-ilahiyah 'ala al-amal bi nasihati ustadik. Dan akan tampak jelas bila pertolongan ilahi menolongmu dalam melaksanakan nasihat gurumu. Ya bunayya, iyyaka an tazunna anna taqwallah hiya shalah was-siyam wa nahwuhuma minal ibadat faqat. Wahai anakku, janganlah engkau mengira bahwa takwa kepada Allah hanyalah sekedar solat, puasa, dan ibadah-ibadah seperti keduanya saja. Inna taqwallah tadkhulu fi kulli syai'. Sesungguhnya takwa kepada Allah itu masuk dalam segala hal. Fattaqillaha fi ibadati maulak la tufrid fiha. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam beribadah kepada Tuhanmu. Janganlah engkau meninggalkannya. Wattaqillaha fi ikhwanik la tu'zi ahadan minhum. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan teman-temanmu. Jangan engkau sakiti satupun dari mereka. Wattaqillaha fi baladik la takhunhu wa la tusallit alaihi udwa. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan negaramu. Jangan sekali-kali engkau khianati dan jangan sampai dikuasai oleh musuh. Wattaqillaha fi nafsik la tuhmil fi sihhatik wa la tatakhallaq bisiwal akhlaqil fadilah. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan dirimu. Jangan engkau sia-siakan kesehatanmu dan jangan berperilaku kecuali perilaku yang mulia. Ya bunayya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wahai anakku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Semoga hal yang seperti demikian dapat menghapus keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair.